ibadat, masalah agama. Muhammad, kami mau ngikut kamu Muhammad, tapi agama kita beda. Oh, kalau itu bro, tidak jadi masalah bro. Tidak ada masalah. Di komplek ini banyak ragam macamnya. Oh, masalah suku, cukup. Nasional, oh masalah agama, cukup. Tidak ada masalah. Oh, masalah paham gimana? Tidak jadi masalah. Paham kalian apa? Lana amaluna walakum amalukum. Oh, kalian amal kalian lo, kami lo. Pokoknya aman. Iko nak gara-gara macam iko, gara-gara macam iko. Alah, baik mo. Nama kay mohon maaf pakai jangwi lah gaya lo. Nama kay cara cingkrang, iyolan hebat. Nada itu hanya casing aja tu, Pak. Kita dulu ada pakai kain sarung, pakai sorban, pakai baju jubah, atau kayak begini santai biasa saja, atau kayak orang India membolah lo sikonya sampai ke lutut bajunya macam orang baju Melayu. Itu hanya gaya. Gaya. Oh, ndak baju batik, ndak baju Melayu, ndak baju putih, ndak baju kaos, itu hanya casing, Pak. Casing. Yang penting rasa. Rasa apa, San? Merasa untuk sama-sama memuliakan. Itu konsep oleh agama. Maka tidak diterima Allah Ta'ala amal ibadat orang yang memutuskan silaturahim. Kena awaknya nelo, awaknya nelo, awaknya narancak, awaknya narancak. Fir'aun itu sama ibu dia tidak sholat, di rumah ada yang tak sholat, sama nak. Yang kedua, Fir'aun itu menganggap diri aja yang benar, yang lain tidak benar. Itu sifatnya Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala tidak membenarkan itu, karena kesombongan tidaklah pakaian insania, sombong adalah pakaian syaitania. Makanya dengan kesombongan, coba Nabi Musa, jangankan Nabi Musa masih tahu. Kalau Nabi Musa itu Nabi, ya Rasul masih tahu, tinggal di rumah Fir'aun. Tapi karena Fir'aun berbuat dengan sekehendaknya, sehingga masih tahu dengan keluarganya dibunuh. Dimasukkan dalam kancah besar itu. Ibu-ibu tahu kancah apa? Apa beda kuali sama kancah? Oh, kancah gadang, kuali. Masya Allah. Jadi kalau ada besok lomba, gua Pak Camat, ibu-ibu PKK, tidak dapat juara Pak Camat. Yang namanya kancah itu indak batali, yang kuali batali. Itu je beda, je nak gadang nak ketek dah. Kok gadang mana, kok ada talingonya, kuali gadang namanya. Tapi kalau ketek nak ada talingonya, kancah ketek namanya. Nah, coba Mas Vita, kamu mengaku diri ada Tuhan selain pada saya? Iya. Siapa hai Mas Vita? Rabbi wa rabbukum. Tak ada takutnya dah. Jadi kalau awak ikau kepada siapapun dan dengan apapun, la takhaf wa la tahzan, tak perlu takut pada. Beda dengan Allah. Kalau Allah tak bisa kita Pak dan Ibu. Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Semua Allah tahu. Jangankan yang kita buat sirrun ala sirrin. Rahasia, Pak. Makanya orang banyak sekarang mempertentangkan baca basmalah jahar, baca bismillah itu disirkan, heboh-heboh, seorang menjaharkan, seorang mensirkan, ikut mengatakan batal, ikut mengatakan tak sah, ikut mengatakan sahih. Sebetulnya bukan itu kaji pada hakikatnya. Sirrun ala sirrin, baca rahasia bismillah itu. Bukan jahar tidak jahar. Kaji yang sebenarnya baca rahasia bismillah itu. Ikut nak kamu doa tak mau baca bismillah. Solat baca Fatihah tak mau baca bismillah. Sedangkan baca doa ayo kan makan nak baca doa ayo nak.
Jadi panjang, jadi sirrun ala sirrin, rahasia. Jadi bagi Allah tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang disembunyi. Semuanya nyata bagi Allah. Zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan. Semuanya nyata, tidak ada yang tersembunyi. Makanya pada Asyura Bapak dan Ibu, ada orang yang tidak diampuni Allah Ta'ala dosanya, taubatnya tidak terima, amal ibadahnya mardud, ditolak Allah Ta'ala. Siapa? Orang yang mensyirikatkan Allah. Syirik itu Bapak Ibu bertiga do kelompoknya: syirik, munafik, fasik. Syirik, munafik, fasik. Itu tiga beradik kakak do Pak. Kalau sobat Kinang, anga, udo. Kalau di Minang, udah. Adik udah aja. Adik udah aja sadonya. Syirik, munafik, fasik. Ini beda, tapi orangnya satu nih Pak. Artinya orang tiga-tiganya tidak boleh jadi wali ketika anaknya menikah. Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Orang syirik itu apa? Menduakan Tuhan. Makanya Fir'aun itu bukan menduakan Tuhan, mendirikan katanya dirinya itu adalah Tuhan. Maka gawat itu. Makanya orang yang di Asyura ini walaupun dia puasa, berdoa, tahajud malam Asyura malam tadi, itu tidak diterima Allah Ta'ala taubatnya kalau dia mensyirikatkan Allah. Yang kedua siapa? Orang munafik. Orang munafik tidak juga diterima Allah Ta'ala. Bukankah selalu buya kita itu Dasman menyampaikan tanda orang munafik itu ada tiga: mengeceknya baluto, dipercayanya hianat, berjanjinya keceknya kan dia kalau lapik alam tu kale la tuwolo dari pengurus pengurus tadi kan antun la tuwolo dari pengurus lapik tu le. Kalau sikonya senang hati mo Pak, senang hati mo. Itu dana aspirasinya sebulan barang hampir 1 M. Kamu apa inya? Kan tidak sikonya bahala ngecek kan. Kalau siko senang hati kan. Nah, jadi orang munafik itu kan tiga tandonya: berjanji mungkir, dipercaya ianat, mengecek aduto. Itu Jokowi itu apa golong ke kano painya tu. Syirik, munafik atau fasik? Sadualahnya. Jangankan orang pintar memonten, anak-anak pun pandai memonten. Yang ketiga orangnya apa Ustaz? Yang pertama syirik, yang kedua munafik, yang ketiga itu fasik. Fasik atau apa tuh Ustaz? Fasik itu tukang ponten. Dia mengerti, dia tahu, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau. Solat itu wajib, iya. Tapi solat, tidak. Menuntut ilmu ni kayak begini majelis salim wajib, iya. Karena menuntut ilmu itu lebih wajib daripada solat. Tidak sah solat kalau tidak berilmu. Al-amal bila ilmil fasodda. Kalau beramal tanpa punya ilmu ditolak, tidak sah. Maka kenapa banyak orang sekarang berangkat haji dan umrah diadakan manasik? Karena tidak semuanya orang yang mengerti dengan tata cara haji dan umrah. Beda dengan zaman dulu. Orang zaman dulu mana ada manasik? Tidak ada. Karena yang berangkat zaman dulu itu buya-buya, para kiai. Dia berangkat dengan kapal. Dia pandai dengan solat jamak dan qasar. Dia pandai dengan tayamum. Awak suruh tayamum. Tayamum tu. Caranya. Macam apa bau tu asadoi macam itu lah dia. Itu makanya berilmu disuruh manasik. Cuma orang awak kadang-kadang itulah. Siapa guru? Ada seriku ambo le do. Patang baru lagi. Orang kampung ambo banyak macam itu mengentengkan orang lain. Ambo rasa kalau ada siko lebih parah dari itu. Iya benar. Nani yo nani ndak. Dia ngerti, dia tahu, tapi dia tidak mau. Dia tukang ponten. Lebih-lebih dia ponten pengurus, panitia, kan, patang kecelek, kan.
Ambo kadang-kadang dalam masyarakat gua ada limo mau nengok panitia kurban Pak Camat. Kalau panitia kurban gua Masya Allah azab. Sebulan ke kurban itu panitia lah mulai. Siapa beserta 2 minggu le lah dapat kurban 23 kurang 3. Ada cari dapat 24 malah biarlah 2. Sakit utak pengurus mencari baka seminggu le ke raya kurban panitia keluar dari sarangnya. Aku masuk kampung keluar kampung mencari hewan kurban yang gapuk yang gadang yang murah. Lihat dong itu ndak. Gapuk, gadang, murah. Dicarilah dapat 5 walai ekor dan gadang-gadang. Dapat sampai ekor dan kurui. Nang kurus tu nak dibaca orang mak. Siapa beli ya? Di mana belinya? Lepas beli juta je nak kurui macam kau. Penagih lah boleh. Itulah salah, dibuat salah, tak dibuat salah, dicari salah, tak dicari salah. Tukang konten itulah. Itu sebut dengan pasif. Kau kadang-kadang orang syirik, orang munafik, orang fasik, tiga-tiga ni tak boleh jadi wali ketika anaknya menikah. Umpama, ni ayahnya, ni ayah, saya calon minantu. Hai Kariman, iya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Jawinar dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Aku terima nikah Jawinar dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Kata kau memandangnya ke saksi. Bagaimana saksi? Sah. Al-Fatihah. Sedangkan saksinya kau paduto pamaliang yang ayah kau pengicu karajo tiap malam Ya kalau nak bohong main lah nak apa-apa. Kan dulu dah aku bilang orang yang main domino kayak begini kalau tak ada judinya main lah. Bukankah orang domino itu kan orang-orang pintar-pintar Pak Camat. Orang pintar-pintar luar biasa, jenius. Cobalah tengok, pertama batunya tuh sama warnanya, gadangnya sama. Tahunya adalah dibagi 7 surang mereka dok kayaknya. Tahu kawan di tangan siapa balak 5 je balak 6 doang. Hebat. Yang kedua, kan dulu kau bilang orang main domino tu tingkat sosialnya tinggi Pak. Cobalah dikocok batu tu 7. Kalau melobby kau 8 dua kawan, kau dapat 6. Batalang kuih ni balik doa. Ambil lah. Iya tu nak. Nak mencari batu lemburuk bagi kayaknya orang. Itu hebat sosialnya bagi sama banyak. Ikut nak ada macam mana jadi boleh dan kadiaki kalau musikin anu sanaknya dapat orang lain tak dapat. Ada risiko macam itu nak. Mulura ada buat mulura risiko nak. Macam itulah. Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Sungguh Allah tahu. Makanya bapak dan ibu kita ini beramal ibadat dengan ilmu, dengan ikhlas atau dengan iman. Kumpulkan ketiga-tiganya. Coba iman Mas Vito itu luar biasa Pak. Direndam dalam kancah yang sangat besar. Bagaimana Mas Vito? Silakan direndam lakinya. Merenggut nyawa. Kamu tak berhenti Mas Vito mengaku bahwa diri saya ini adalah Tuhan? Tidak. Rabbi wa rabbukum. Direndam loh anaknya. Menetes banjir air mata wajah Mas Vito. Siapa nak menangis anak yang dihazab depan mata? Buah hati belian jantung. Waktu melahirkan merenggut nyawa antara mati jui-jui. Nah, bagaimana masih tahu giliranmu? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Fir'aun, saya tak takut, tak khawatir, Allah bersamaku. Allah bersama kami. Merenggut nyawa sekeluarga dalam kancah yang berisi minyak dengan air. Tapi Allah Ta'ala tidak sia-sia Pak. Coba tengok dalam Al-Quran surah Al-Isra itu coba. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah memperjalankan Rasulullah. Coba ketika dia aduh nanti kaji. Nah, itu waktunya jemaah ngangu. Dongan elo-elo.
Karena kecepatan Rasulullah itu yakadul barqu, seperti kilat yang menyambar, 1000 kali lipat kencangnya Rasulullah daripada kilat. Coba. Jadi belum ada apa-apanya kalau ada anak muda sekarang tu pakai Honda apa namanya panjang-panjang, belum sudah berapa itu. Tu lari balik-balik 140 aja. Rasulullah berapa? Kencangnya pesawat berapa? Angin berapa? Kilat berapa? 1000 kali lipat. Makanya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palis apa tu ke Sidratul Muntaha, balik lagi. Berapa kecepatan? Begitu Rasulullah lewat, terbau oleh Rasulullah bau yang semerbak, harum. Tanya Rasul, ya Jibril, bau apa yang semerbak kayak begini kok harum kali? Memang kamu tercium? Iya, itu kita lewat di bawah tadi, itu di atas kita lewat, di bawahnya pusaro Masito. Padahal Masito dikebumikan di zaman Nabi Musa, setelah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ratusan tahun kubunya Masito tu Pak. Berapa kencangnya Rasulullah lewat di atas. Mau tanya kawan masa mau mati wasoleh harum pusaro awak. Harum pusaro awak. Itulah iman. Makanya bapak dan ibu Asuroni. Yang kedua, Allah nak terima amal ibadat walaupun ia taubat. Bagus memang beribadat, memang puasa ya juga. Siapa? Uququl walidain, orang yang durhaka kepada ibu dan ayah. Coba, Allah nomor 1, mak dan ayah nomor 2. Selain Allah, siapa nomor 1 Ustaz? Ibu dan ayah. Awak taat beramal ibadat bagus. Kamu saji 5 waktu tak pernah lupa. Iyo haji wa iyo umrah tiap bulan bagus. Al-Quran khatam dibaca. Oh tahajud tiap malam, duha tiap pagi. Silaturahim selalu lakukan. Tapi juga mak anda boleh doa tu. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Coba selayang pandang bapak dan ibu. Ada amak di kampung halaman tak pandai tulis baca, anaknya 7, anaknya 9, anaknya 10. Di kampung-kampung dulu saya rasa kita ni beradik kakak, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Kalau kami 11 Pak Camat. Saya rasa ada juga yang 10. Ya mak-mak awak dulu tu rajin beranak, Mak. Coba. Mak kita tak pandai tulis baca. Dipanggil oleh Bu Lurah, dipanggil oleh Pak Camat. Pak tanda tangan ini Pak Surat. Oh tak pandai itu Pak. Coret aja lah Bapak. Tak boleh kami Mak. Coret aja Pak. Tak pandai itu. Orang tua tak pandai tulis baca. Anaknya 7, anaknya 10. Jadi orang. Ada jadi polisi, ada jadi TNI, ada jadi istilah siasah, ahli politik, ada yang jadi orang kesehatan, ada pedagang, ada petani dia. Jadi orang Mak. Sementara dulu mak dan ayah ridho hidup dalam hutan belantara dia mengadangkan awak. Kalau hutan dulu hutan kini tak sama no Pak. Kalau hutan dulu bapak ibu itu memang binatang di sini dalam. Malam-malam kau cukui suaranya. Kadang-kadang buat pondok ni ayah sampai meter tingginya. Dan babi hutan kondik masuk main domino di bawah Pak. Itu dulu. Kalau hutan sekarang gimana? Bukan. Kalau hutan sekarang itu produktif. Tidak ada binatang lagi, orang semua isinya. Malah dalam pergi kita, banyak kafe-kafe macam mana? Banyak kafe-kafe Pak. Kalau dengar kafe-kafe itu agak lain loh, goyang uang kini Pak, lain pula Pak. Kalau timbul lagu dangdut lain loh, gayanya timbul lagu entahlah. Cubalah tengok besok kalau ada apa namanya itu, ada dangdut lah namanya, ada pentas lah. Cubalah tengok anak-anak muda tu. Kadang-kadang bukan anak muda, orang tua pun ikutnya. Timbul lagu dangdut, tangan kanannya nunjuk langit, tangan kiri nunjuk bumi, matanya pejamkan, bibir bawah bergigi. Itulah isi hutan belantara sekarang. Mak kita redo hidup dalam hutan demi membesarkan awak. Ada yang hidup dalam sungai, la kaji la disui badan amak mak. Dapat ikan metu kaju bare yo gadang yo awak. Ada mak ayah hidup dalam kebun, dalam parak maksudnya. Tanam ubi,
tanam jagung, tanam cabai, bongkak-bongkak badan digigit nyamuk, kelambunya bolong-bolong. Tiba di rumah bukan dia yang ia bereskan, kita diambil cobek godangnya, sayangnya jadi orangnya anaknya. Kini ditelepon anak 10 orang, anak jadi orang, ditelepon oleh mamanya, yo baliklah ya nak, tengok mama ya nak, dari rindu nak, ada kangen mama nak, tengoklah mama sebentar ya. Apa jawabannya? Ya ma, tapi saya nggak bisa balik, saya berada sekarang di Kalimantan. Telepon lo nomor 2, udah nak balik, hang tak balik, no. Tengoklah masuk kojapnya nak, yo nak balik je mak, tapi ada acara di Batam. Telepon lo yang adik tu, udah nak balik, no. Tengoklah mak, kau kawan-kawan dah balik kampung nak, rindu mama sayang, tengoklah mak kejap ya. Itulah mak nak balik mak, tapi ada acara di Jogja. 10 anak, jangankan memelihara mak, menengok amak juga tak sompat dah. Maka di situlah letaknya Allah Ta'ala tidak ada ridhonya dalam kehidupan. Bukankah Rasul menyampaikan ridallahu fi ridal walidain, keridhaan Allah terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Coba. Yang ketiga, Allah tidak terima amal ibadat, malam Asyura, hari Asyura. Allah tidak terima. Siapa mereka? Orang yang memutuskan silaturahim. Ibadat bagus, amak ayah elok, puasa ada, kemasaji elok, tapi dia tetangga nak masak pun. Coba, dengan tetangga nak akur, kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, takkan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Taatlah beribadat, banyaklah amal ibadat. Kalau nak akur, nak bagus, Allah tak terima. Coba kita bacakan orang-orang yang memisahkan persaudaraan itu, Pak, hancur hidupnya. Mana contoh Ustaz? Nabi Yusuf, coba. Dibawanya Nabi Yusuf kepada Mesir Tandus, dipaulanya di sini nadiaknya tu, dia ada saudara-saudaranya. Tiba mereka di rumah main sendiwara sang abang-abang. Ayah, adik awak mati ayah, adik awak dimakan dari serigala ayah. Berdarah-darah kau bajunya kami lah berusaha ayah nak dapat ayah, ambil robek kau. Padahal ia yang memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur tua. Akhirnya hidup sengsara. Kemana mengadu? Mengadu sama raja. Kena ada raja di sana orangnya pemurah. Datang ke sana. Begitu sampai ke gerbang itu disambut oleh tamu, suruh masuk, suruh masuk. Begitu sampai ke dalam, tangango Nabi Yusuf, kok abang nama campak dia dulu, kan nama apa dulu, kan menawalam dulu, kan mau Tapi Nabi Yusuf nak ada dendamnya dapat. Nabi Yusuf nak ada dendam. Kalau dendam mak dan ayah hancur, mana contohnya? Qabil dan Habil. Itu dendam Pak. Qabil mau menikah. Dengan siapa? Dengan saudara selahir. Tapi syariat waktu itu tidak boleh. Qabil menikah dengan yang sama lahir dengan si Habil. Zizat, selang-seling. Adik nikah, abang menikah juga adik menikah juga kakak. Yang sama lahir dengan Qabil cantik. Yang lahir sama si Habil kurang cantik. Kira dia selera lah jauh dulu, kira lepas camat nak kini je lah. Tu maka kadang-kadang orang nampak orang bini orang nampak lupa ini awak. Mo. Sekali-kali kau telefon laki kau, tengok-tengok je lah. Ambo kadang-kadang ya Pak, ya ibu tengok amak-amak kau. Dia tengok wajahnya, la ilaha illallah. Ada nampak wajah-wajah kecewa nampak laki. Iya kadang suami nelpon, ya yang kita janji ya dekat jembatan kita makan berdua ya. You bini uang panggil ya yang, you bininya apa kau ya kaunya. Mo, le ada laki macam itu. Kalau dibaca perbedaan hancur Pak. Maka Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum.
mubir. Mohon maaf Bapak Ibu, baterainya laswa Pak. Laswa Pak Camat. Lain dicasnya jo madu, jo hiasam. Ya macam kau lah hasilnya. Ndak istirahat. Jadi Bapak dan Ibu, cobalah. Allah ciptakan laki dan perempuan bersuku berbangsa, tembak muhajirin dengan orang Ansar, orang hijrah dari Mekah, tiba dibantu oleh orang Ansar dari Madinah. Tidak ada pandang bulu. Masuk aja Rasulullah dengan sahabat baru di gerbang sana, belum sampai lagi di dalam kampungnya, dulu namanya Yasrib, ditukar dengan Thayyibah. Thayyibah diganti lagi namanya Madinah. Madinah ditambah lagi Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah. Dulu namanya Yasrib, kampung yang celaka. Penyakit tiap tahun situ. Maka mengadu masyarakat, ya Muhammad, bukan Rasulullah. Karena yang mengadu tidak semuanya umat Islam. Tukarlah nama kampung kita, tukar dengan Thayyibah. Maka kalau sampai ke Madinah banyak hotel-hotel bermerek Thayyibah. Itu adalah namanya historis, sejarah kampung. Disambut Rasulullah dengan sahabat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Disambut. Makanya menyambut para alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah. Itu sunat hukumnya Pak. Disambut dengan marhaban, berzanji, solawatan, atau budaya kampung ada nama silek, nak silek utau, nak silek apa, silakan. Sunat hukumnya. Kita tengok tuan guru kita Abdul Somad, kita tengok buya kita itu Syekh, kalau sekarang sudah namanya Syekh Abdul Somad, sudah diberi gelar oleh salah seorang khalifah. Datang ke negeri orang, ada 300 meter, ada 500 meter, dan disambut dengan selawat, berzaji, marhaban. Sunat hukumnya. Beda dengan namu datang tadi Pak Camat. Nah, seorangnya menyambut. Tu ibu hati Ustaz, nak ibu hati nasib awak macam itu barakah. Coba kalau sempat bupati yang datang, sempat gubernur yang datang, umbul-umbul penuh. Pak Camat jo lurah segala macam sah pakai seragam. Dan ibu-ibu majelis taklim sudah mau dekat lagi masuk perkara masjid, kata protokol hadirin berbahagia, rombongan memasuki masjid, diri bersama Allah togak sasadonya. Nanti udah kayak itu ala bunyi tak tung tak. Boleh Ustaz, boleh, hukumnya sunat. Olah nenek mama datang besok, coba sambut kayak begitu. Pak Camat datang besok, sambut kayak gitu. Kan kalau di kampung di Melayu, kau kebanyakan apa namanya kompangnya kompang. Kan itu gunanya. Kalau baca perbedaan hancur, coba Rasulullah di Madinah ada kaum Ansar, ada Muhajirin, itu tidak satu agama. Yang Muhajirin dari Mekah, yang Ansar orang Madinah, tidak satu agama, tidak satu suku, tidak satu nenek mama, tidak satu namanya budaya. Yang menyambut Rasulullah ada Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Amajusi, ada Yahudi, ada Nasrani, ada umat Islam. Tapi Rasulullah membawa konsep kebersamaan, makanya tenang, aman, damai. Makanya Bapak dan Ibu jemaah yang mulia, kalau ingin tenang kampung awak, ingin tenang, ingin damai, segala macam, persaudaraan. Jalin elok-elok. Dulu, mohon maaf contoh. Mohon maaf mak togak ya. Bu boleh togak bu? Ni contoh. Kenapa tidak sejak tadi dipakai yang kecil ni Ustaz? Yang kecil ini dipakainya untuk imam. Kalau untuk ceramah, untuk solawatan, untuk tilawah, kemudian musabaqah, ini jangan dipakai. Jangan dipakai, rugi nanti ibu-ibu selaku peserta, karena yang ada di dalam ini makniknya itu menghisap suara. Maka dalam musabaqah pasti yang besar kayak gini dipakai. Tidak pernah yang kecil. Dan nanti baru jawab, suaranya mulai pecah. Nih Bapak Ibu, nih mohon maaf nih Pak Camat kasih contoh. Sinilah saya, Pak Camat malu pula saya nanti. Indonesia ini mak dan ayah beragam.
Makanya Allah, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah ciptakan laki perempuan bersuku berbangsa. Jawa ada, Jawa, Batak, Minang, Sunda, Melayu, Aceh, segala macam ada. Tapi itu kan konsep kebersamaan. Kalau kita baca perbedaan, mana contoh Ustaz? Nih. Itu orang Jawa, Maya, budayanya adalah kuda lumping. Saya tengok kuda lumping. Nggak kudo tu nampak. Mana lu kudo? Triplek, dia buat gambar kudo. Apa yang sana membuang itu kuda lumping. Tapi mereka tu apa? Patunya bukan main, walaupun kuda kesana lompat-lompat. Tapi orang Jawa tu, nggih. Nggak, dia melawan-lawan. Kita tengok orang Batak, orang Sumatera Utara lain pula lagunya. Tortor memang. Tulo. Nya geser tarwir. Nya geser tarwir. Artinya apa? Orang Batak kemana pun dia pergi menggeser orang. Seketik. Kalau ndak geser, ku baca kau katanya. Coba tengok tu tanah-tanah di pinggir jalan itu. Inyo menghuni sadonya. Tapi mereka bukan itu, Pak, kebersamaan. Kalau baca perbedaan hancur. Bagaimana dengan Sumatera Barat? Riau lah dulu, Neko aman loh. Coba Sumatera Barat, apa tarinya? Tari piring. 2 piring sekali pegang, sampai kali piring. Nggak ada pernah jatuh dah. Macam apa punya nari itu nggak ada yang jatuh dah. Balik-balikan nggak jatuh dah. Apa artinya tari orang Minang macam itu? Orang Minang kok cadi ya? Tak kurung nak luar, tempi nak di hati. Kama aja nyonya nak ingin nomor 1. Tu makanya kalau manggil marah dah 3,5. Ini kok sampai 1,5. Ndak pernah dok ko 5, ko 6. Ndak ada setengah tari itu ada. Itulah cadinya orang Minang dengan orang lain. Cadinya setengah dari orang. Cuma lah tengok mengalir no. Biar je mengalir je di situ tu pari itu trotoar geser seketik belakang. Kan naik beko geser seketik. Beko lah bangki amak tu le orang marah-marah. Tak boleh kata Satpol PP. Yang ni. Kalau amak tu le bangkit kain dia nak ada seorang mentalok le. Jangan cuba le. Pak Camat pun lari dia tu. Itu kalau dibaca perbedaan. Riau gimana Ustaz? Kita tampilkan enggak? Riau kok agak lain loh, pakaian Melayu. Coba tengok tari Riau itu. 3 langkah kamu ko, belakang 3 langkah dia. Kamu ko lo 3 langkah, belakang balik. Itulah Riau, angin-angin ciri ayam. Itu kalau dibaca perbedaan. Agama kan mengajarkan 5 bumi diinjak di situ langit. Artinya apa? Agama mengajar buatlah ama orang ama awak, ayah orang ayah awak, atu orang atu awak, dusana orang dusana awak. Bukankah orang Melayu bilang kalau pandai berkain panjang lebih lomak pada berkain sarung, kalau pandai beramak somang lebih sayang pada amak kandung. Iko jangan kan ama orang le ama awak sendiri tak boleh elok la ilaha illallah. Rasa persaudaraan, Pak. Kan ada kekurangan ini nih. Tangga katanya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang mulia, jadi jangan baca perbedaan. Makanya Madinah itu tenang, aman. Oh, masalah amal ibadat, masalah agama. Muhammad, kami mau ngikut kamu Muhammad, tapi agama kita beda. Oh, kalau itu bro, nak jadi masalah bro. Lana apa? Lakum dinukum, nggak ada masalah. Di komplain ini banyak ragam macamnya. Oh, masalah suku, cukup. Nasional, oh masalah agama, cukup. Tidak ada masalah. Oh masalah paham gimana? Tidak jadi masalah. Paham kalian apa? Lana amaluna walakum amalukum. Oh kalian amal kalian lo, kami lo. Pokoknya aman.
Iko nak gara-gara macam iko, gara-gara macam iko, alah baik mo. Nak pakai nan mohon maaf pakai janggut lah gaya lo. Nak pakai cara cingkrang, iyalah hebat. Nah, itu hanya casing aja nya tu, Pak. Kita dulu ada pakai kain sarung, pakai sorban, pakai baju jubah, atau kayak begini santai biasa saja, atau kayak orang India bawa lo sikonya sampai ke lutut bajunya, macam orang baju Melayu. Itu hanya gaya. Gaya. Oh, nak baju batik, nak baju Melayu, nak baju putih, nak baju kaos, itu hanya casing, Pak. Casing. Yang penting rasa. Rasa apa, San? Merasa untuk sama-sama memuliakan. Itu konsep oleh agama. Maka tidak diterima Allah Ta'ala amal ibadat orang yang memutuskan silaturahim. Kena awaknya nelo, awaknya nelo, awaknya neraca, awaknya neraca. Anda kau imam, oh kau gaya yang anaknya nak niat salah. Antara imam je imam tak boleh elok, antara ustaz je ustaz tak boleh elok, antara camat dengan camat tak boleh elok, antara ni mamak je ni mamak tak boleh elok, antara pengurus dengan pengurus tak bagus, antara kita tak bagus. Kalau gitu siapa yang bagus? Ayah, coba. Siapa yang bagus? Kalau kita rumah tangga, organisasi, dalam kompleks, segala macam konsep dipakai, biarlah orang menghasut awak, asajan awak menghasut. Biarlah orang menggunjang awak, asajan awak menggunjang. Biarlah anjing menggigit awak, asajan awak menggigit. Atau lekori permainan tu. Coba. Rasa persaudaraan. Datang keluarganya, datang abang-abangnya Nabi Yusuf. Oh, Bapak duduk sini, Pak. Dia tak ngang, dia bilang, oh, ambo kan Nabi Yusuf, kau, aku abang-abang. Enggak, dia ngomong itu, tapi hatinya ngomong. Abang makan dulu ya, Bang. Bapak-bapak makan dulu ya. Dah kenyang baru ya. Kami tak boleh disuruh ayah cepat. Tak apa-apa, nanti pulang. Bawa segoni gandum, bawa 2 goni gandum. Siapa yang kuat memikul, bawa 2, bawa 1. Besok datang lagi ya. Jadi kalau awak boleh elok, murah rezeki, Pak. Murah rezeki. Contoh, saya besok berangkat ke Merawang. Pas hari jam 12, lapar perut saya. Langsung saya ke rumah makan, meja 5. Dan Allah mak suwaknya, datanglah Pak Camat. Mandang, Ustaz Karimat mana itu? Yang ngaji Nusi Islam Patangga mah? Iya ni. Tapi Pak Camat tak langsung salam dengan saya. Duduknya meja 9, nambah meja 5. Kau Pak Camat siap makan, langsungnya ke kasir. Berapa Bu kami makan 2? 35. Yang 1 tu meja 5 siapa? Tu Ustaz kami tu mah nyuci makan, minum tak donya. Dia bayar mu 80.000. Kalau dah benar rezeki lu apa? Itu tandanya murah rezeki, banyak dosa anak tu murah rezeki, Pak. Ya mak kenal jual mau maraton, mau jalan-jalan pagi, lari pagi. Mak jual lontong, ambil lontong mak, ambil bisi-bisi mak Ustaz Kariman. Iyo mak kok lahir kayanya, patut nak macam kau lahir kayanya yon. Lah tahu mak makan, mau makan lontong, lah kenal lah mak. Atau salah saya mau makan lontong, ditanya, berapa mak? 8.000. Lah jual mak kenal mak ambil je tidak nak pilih namanya. Umpama walau anna al-qura amanu wattaqaw lafatana alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau penduduk kampung taat ibadat, akur sesama kita, yang tua dituakan, yang muda dimudahkan, dirangkul, jangan dipukul. Ajak mereka, jangan diejek. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajak. Cuba tengok dulu mak ayah. Saya kan orang kampung, orang kampung mak. Di mana kampung Ustaz? Kampung Ambo Kampah, Desa Pulau Berandang Semborangnya. Dulu namanya Desa Kampar, Kabupaten Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, besok ke Provinsi Kampar. Kini Kampar hilang R-nya untuk membedakan antara kecamatan dengan kabupaten. Entah pula dia buat nenek mama itu, dia orang tua masyarakat mungkin ada sejarahnya. Orang kampung, kamu rasa ayah-ayahku sama bapak muda remaja, orang kampung je dulunya. Iya atau tak? Gaya kota. Coba dulu di kampung datang musim semuanya berbuah. Durian berbuah, rambutan berbuah, palesan berbuah, mangga berbuah, manggis berbuah, macang berbuah, kuinin berbuah.
Apalagi itu lansik berbuah, duku berbuah, rambai berbuah, semuanya berbuah. Yang dalam hutan belantara tu ada tampui berbuah, apa nama cimene berbuah, puyan berbuah, gidan berbuah, malah ada tungau namanya berbuah. Sampai sakit perut boleh makan serentak berbuah apa? Kenapa? Orang dulu kompak, elo-elo, akur. Bu tanya yang mana rumah mak lima? Mak lima mana? Tukang urut atau cari ikan? Yang tukang urut tu situ tinggalnya, yang cari lauk tu situ tinggalnya. Itu hebatnya orang dulu, Pak. Kini tanam mangga ni muka rumah. Tahun pertama berbuah lah mangga tu limo baru buahnya mak dan bapak ibu terhormat berbuah limo. Lun tu boleh buat lama kucung babungkui jangan nampak dia orang. Awal rasa kedapi begitu ditengok tinggal plastiknya je lepas. Jadi bapak ibu jemaah yang mulia, tak ada apa itu sampili dah mampu bagi orang. Coba akur kita dengan orang murah rezeki, urusan dengan Pak Camat selesai, urusan dengan Bu Lurah selesai, sama Pak RT selesai, Pak RW selesai. Tapi kalau tidak akur dengan Pak Camat, jangan kan sama Pak Camat, sama Pak RT ya, tidak selesai itu Pak. Ketok itu. Assalamualaikum. Tidak ya, Assalamualaikum. Tidak je sampai 3 kali. Datang ibunya. Bu RW, salam, ada apa? Ada Pak RW rumah Bu, maaf Pak RW domam, dia sedang lomak makan dia domam ni. Entahlah. Urusan tak selesai, karena makanan tak akur. Pak RW nanya, siapa tadi si anu? Lampen je lah. Lampen je lah, jangan dilayani lah. Itu, kenapa tak akur? Coba akur mudah urusan. Coba kemarin itu, susah kita haji, susah kita umroh. Berangkat itu Pak berbawa ke Arab Saudi. Selesai, rumah Indonesia akan dibangun dan apa namanya ini porsi haji mau ditambah. Kalau ada silaturahim murah rezeki Pak. Elok ini enggak. Makanya Rasulullah tu coba tengok memberikan uswah, tauladan, rahmat, menjadi menyenangkan. Bagaimana kita di dalam Asyura ini mengambil keputusan bagaimana kita menyenangkan orang, menyenangkan mak awak, senangkan ayah awak, senangkan jemaah. Kalau imam jadi imam, yang panjang-panjang no ayatnya. Kau lah mengenggek tak maknuan mungkin ke bawah aja lah. Nyonya sudah ni. Ada sebagian itu Pak. Lebih hari Jumat kadang-kadang khatib ni. Apalagi masjid musafir pinggir jalan. Dah hampir 1 jam belum juga baru khutbah pertama. Kawan sebelah kanan mulai. Nak jangan nanti belah kiri batuklah kawan. Nak jangan nanti di belakang sampai tarawih ni. Jadi kan di situ letaknya Bapak dan Ibu. Coba Rasulullah menyenangkan. Coba sahabat menyenangkan. Makanya dalam Muharram sambung silaturahim. Orang yang tidak mau menyambung silaturahim, orang memutuskan rasa persaudaraan, Allah nak terima amal ibadat. Nak terima amal ibadat. Makanya kadang-kadang ada bapak dan ibu, ada orang menganggap dirinya dan eloknya najak. Tidak. Sejauh mana iman kita? Kalau dibaca, Masya Allah. Coba baca dalam surah Al-Baqarah sejarah Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula min rawadan aisyu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Coba Nabi Adam dalam surga enak, Siti Hawa dalam surga enak, Iblis dalam surga enak. Iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam, dihalau dari surga. Nabi Adam makan buah khuldi, dihalau dari surga. Siti Hawa makan buah khuldi, dihalau dari surga. Cik dosanya, Hawa yang banyak dosa, kau ke mana kan dihalau? Mana kan dihalau? Coba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin was samawati wal ardh lil muttaqin. Saro yasiru siroan, sadarlah, insaflah, taubatlah.
Buya-buya kita membacakan mungkin tahun hijrah. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba lighadin. Lighadin itu asal katanya ghadan. Wal tanzur asal katanya nazara yanzur unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Ma qaddamat li ghadin. Mana amal ibadat yang kalian buat untuk masa yang akan datang. Saya mulai tahun baru Islam ini akan menjadi ahli tahajud. Pokok saya tahajud tiap malam. Tahajud bihi minal lail. Tahajud tiap malam. Saya tidak usah capek, usah ngantuk, usah banyak pekerjaan siang tadi. Okey, saya tiap malam ahli zikir. Sebelum sampai 2 jam saya takkan beranjak di tempat duduk. Orang yang zikir tatmainul qulub, hatinya tenang, lapang. Allah panggil besok, bukan kita cari Allah, Allah yang panggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, orang yang zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qiyaman wa qu'udan. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha zikran katsira. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya supaya tenang jiwa awak. Orang dulu ilmunya seketek, amal ibadatnya banyak. Orang kini ilmunya banyak, ibadatnya seketek. Maka ketenangan kurang. Saya dah Ustaz, saya ahli duha. Pokok tiap pagi saya solat duha. Bagus. Siap maraton, siap cuci tangan itu. Nah, sarapan solat duha. Usolli sunatan duha rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca doa kita kabira walhamdulillah katsira. Selesai itu baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayatnya apa Ustaz? Yang apa yang dapat? Ma huwa syamsi wa duha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Tidak bisa ganti wa duha wal laili idza sajama wa daqa wa ma qala. Tidak bisa tukar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ustaz, hamba kalau kuliah kafirun tu di luar solat lancar Ustaz. Di dalam sembahyang mau putar-putar situ je Ustaz. Aduh lo kan kiranya Pak. Aduh lo Pak. Wala ana amidum amattum wala antum amaltum wala error kasetnya. Ganti kul Allah. Oh enggak juga bisa lagi Ustaz. Cukup Fatihah. Sah. Enggak juga Ustaz. Amatilah. Coba, apa boleh Pak? Tak boleh. Oh dunia ni enggak lama boleh ayah. Dunia enggak lama lagi. Sebentar lagi untuk awak. Dunia ni Bapak Ibu perjalanan ni masih panjang. Tapi untuk awak seketik le Pak. Kamu tengok yang datang-datang lah 55 ratus-ratus. Iya tu nak. Pak Camat lama berumur Pak Camat? 52. Kalau sama je Rasulullah tinggal berapa le Pak? Rasulullah 63. Pak Camat 52. Kalau sama je Rasul tinggal berapa le? 2 kali pemilihan umum, sekali Pak Abi cerita. Itu kalau sama. Kalau dulu dalam rahim ibunda yang mulia, oh siano, kamu jodoh siano anak siano, siano rezekimu sama aja itu, siano umur kamu hanya sekian, la yastakhruna sa'atan wa la yastaqdimun, siano kamu penyebab mati dilandanya oleh mobil atau hanyut ke sungai, dihimpit kayu di sentrum listrik, rombong panik, jatuh di kamar mandi atau Covid 26. Ya Assalamualaikum lewat. Setuju? Setuju. Kiranya Pak Camat dalam rahim ibundanya yang mulia hanya 53 tahun. Kini 52. Bapak tinggal naik? 1 tahun oleh Pak Camat.